Ya, assalamualaikum, selamat datang di channel Under the Skin. Kali ini kita masuk ke segmen horror story. Kita masih bareng rekan kita, Apep Dodo. What's up, Pep? Ish! Yang bener dong. Serius, Pep? Iya, Serius. karena kan horror story. Iya, karena ini serius. horror story, jadi kita kurangi lah tensi bercandanya. Jadi kita serius aja. Kita serius Horror aja. story WhatsApp bukan? Bukan. Story WhatsApp bisa tuh dibagiin ke Facebook. Iya. Tapi kita Gua tahu. serius. Kita serius. Sekarang kita mau masuk ke sesi horror story yang bisa dibilang serius ya, karena ini cerita ini kisah nyata ya, bisa Iya. dibilang kisah nyata gitu. Jadi Apep sekarang mau cerita apa nih? Soalnya Apep yang mau cerita duluan katanya. Tadi sempet sharing dulu, dia mau ada sesuatu yang mau diceritakan sama dia, dan katanya ini serem banget. Kata dia serem banget. Coba kita dengerin aja langsung. Gimana, Pak? Sebenarnya gue pengen cerita ini tadi jam 7. Jam 7. Katakan sekarang jam Jam 1. jam 1. Jam 1. Gua tuh pulang ngelewat rumah yang akan gua ceritain sekarang. Oh, jadi lo mau nyeritain tentang rumah yang ada punya kisah mistis di baliknya gitu? Iya. Oke. Nah, gue pulang ngelewat jalan situ yang emang kebetulan gangnya itu serem. Jadi sebelum gue masuk ke cerita yang di rumah itu, di gangnya pun itu emang serem. Jadi rumahnya tuh ada di samping gangnya atau rumahnya masuk ke gang. Oh, jadi kita masuk ke gang dulu? Iya. Oke. Jadi katanya tuh banyak orang yang bilang di gang itu tuh ada rumah kosong. Jadi kan emang rumah kosong udah lama itu. Tunggu dulu. Karena ini horror story, kita seperti biasa kita buat nuansanya lebih horror lagi. Oh iya, siap. Oke. Next. Jadi Lanjut. nyampe ke gang tadi ya. Di gang tadi tuh ada Tunggu dulu, Beb. Karena ini horror story, kita harus kasih musik-musik yang horror juga, biar ada kesan gitu ya. Oke? siap. Kita kasih musik. Play. Ini musik dono. Bo, jangan musik dono tuh, Bo. Musik horor ya. Oh, iya. Musik horor. Play. Nah, ini baru. Ini baru serem nih, jadi ada suara-suara apa nih. Jadi lu mau ceritain ada rumah serem mempunyai kisah mistis di baliknya. Ya. Jadi rumahnya itu masuk ke gang. Berarti di perkampungan dong. Gedenya itu tuh rumah bekas tempat tinggalnya uang gua. Jadi dulu saudara lu ya? saudara gua tinggal di situ. Hmm. Nah, kebetulan waktu itu tuh gua ceritain di rumah kosong dulu ya. Kebetulan waktu sebelum rumah itu belum kosong masih ditinggalin orang tua gua. Nah, itu saudara gua itu ada acara keluarga dan dulu saudara-saudara di situ pada nginep. Jadi ada acara keluarga dan saudara-saudara lu pada nginep di Pada situ. nginep di rumah uang gua. Di rumah Jadi, gua lu yang sekarang kosong ini. Iya. Jadi pas nginep, yang tidur di kamar itu adalah saudara gua, uwa gua, tapi yang bukan punya rumah, uwa gua. Nama Uwa Nyai namanya. Iya, tapi Uwa yang Nyai. punya rumah namanya Uwa Uca. Yang punya rumah namanya Wauca. Yang tidur di kamar Uwa Nyai. Yang tidur kamar Wanyai. Nah, Ya, oke. nah, kita tuh kebanyakan tidurnya di ruang tamu. Hmm, Bareng-bareng kan bareng-bareng. gitu biasanya ya, pengampar pakai Iya, kita gua. gitu. Nah, rumah Uwa gua, Uwa Uca itu gedong banget rumahnya, maksudnya gede, enggak gedong, gede. ke atasnya tuh tinggi. Oh, maksudnya luas. Luas. Jadi dia dari lantai ke atap ke langit-langitnya itu tinggi, luas. Oh, tinggi. Nah, di atasnya itu ada jendela khusus untuk nginiin udara, Oh, kayak ventilasi lagi, tapi itu ada kacanya. Tapi kelihatan lah gitu, kelihatan. Jadi gua tahu. Jadi si kaca itu tuh buat kalau siang buat masuk matahari gitu. Tahu nggak yang dibuka itu kaca yang seret terus bisa ditutup lagi, seret. Iya, Kaca gua tahu. jendela yang ada 3 itu. Nah, gitu. Iya. Nah, cara nutup bukanya itu dipakein kayu, dirojok gitu karena kan tinggi. Dipakein kayu gitu. Yang tidur di kamar itu yang ada jendela itu adalah uang gua. Jadi gua jelasin di jarak jendelanya itu tinggi banget ke tempat tidur itu. Nah, jadi di atas lah ya posisi jendelanya. Jadi jendela di sana, uang gua tidur di sini gini. Iya. Otomatis ngadep ke jendela itu.
Karena jendela itu diperuntukkan untuk ventilasi. Ya, Iya. sebenarnya. Iya, iya. Kalau malam ditutup tapi jarang keluar kelihatan. Maksudnya transparan lah ya, Nah. bisa tembus pandang gitu. Pas gua lagi tidur, lagi enak-enak gitu tidur. Kalau di luar masih pada bercanda-bercanda gitu, masih cuman agak sepi. Pas lagi tidur gua tiba-tiba gua kaget, pokoknya kenapa kan yang di luar bertanya-tanya kenapa? Katanya pas dia lagi mau tidur nih, di jendela yang atas itu ada kepala yang nongol, ngintip nongol gitu. Gua kaget. Lu maksudnya untuk si jendelanya itu sebenarnya bisa dijangkau sama orang nggak sih? Enggak. Makanya pas gua cerita ada yang nongol gitu nggak masuk nalar karena jendelanya tinggi Dan nggak ada akses buat nggak ada itu akses, dari luar gitu ya? nggak ada akses buat. Kalau misalkan mau benerin apa pasti harus dari dalam. Maksudnya kalau benerin apa-apa kan keluarga harus keluarga juga, dan itu nggak mungkin juga sih malam-malam. Iya, maksud gua si ventilasinya itu kan di atas nih, jadi nggak ada kemungkinan orang bisa masuk atau naik ke situ. Nggak bisa masuk ke situ. Nah, terus pas itu pas nongol gitu kaget kan, mau gue cerita gini ada saudara gue yang dia orangnya bisa tahu. Oh, maksudnya kayak semacam orang pinter lah gitu ya, yang bisa ngerti tentang supranatural gitu ya. Ternyata yang nongol itu adalah manusia yang Tinggi. besar yang emang dia ini di Tempat situ. dia Dia penunggu lah. penunggu di tempat itu. Kasarnya gitu ya. Di penunggu di tempat itu, dan katanya terus pagi-pagi pohon jambu di luar rumah itu dipotong, ditebang pohon jambu tuh, sama nggak tahu ya sama bapak gua atau sama siapa gitu. Gua masih kecil ya bang. Nah terus pas lagi di luar nggak ada apa-apa, cuman malamnya pokoknya ada gitu. Ada ketawa-ketawa gitu. Lama-lama ada yang kesurupan. Itulah pokoknya saudara kesurupan. Dia pokoknya marah kalau pohonnya tuh kenapa ditebang. Oh, jadi dia kayak semacam bereaksi lah ya karena Iya. pohonnya itu ditebang, jadi ngerasukin saudara lu itu tapi yang dirasukin itu. Iya, dia ngomong pokoknya kenapa pohonnya ditebang, eta imah aing gitu. Oh, jadi dia ngomong, dia ngerasa keberatan karena itu Iya. tempat tinggal dia. Iya. Itu emang pas nebang itu biasanya kan kalau misalkan orang mau nebang pohon itu kayak ada ritual gitu. Ada baca doa gitu juga sama, cuman Mungkin karena dia nggak terima gitu ya. Iya, jadinya ya udah. Jadi mengganggu ya, kalau kayak gitu ya. Akhirnya gua tuh beberapa tahun kemudian pindah bukan karena kejadian mistis ya. Sebenarnya hal-hal yang mistis di rumah itu banyak banget, cuma yang gua tahu cuman itu karena gua masih kecil dulu. Terus pas gua udah pindah, nah kan si gangnya tuh ada dua nih, ini gang 1, ini gang 2. Nah, rumah gua yang rumah kosong itu ada di tengah-tengah. Oh, dua-duanya dihimpit sama kedua gang itu. Iya, nah dua-duanya gangnya gelap dan sepi gitu. Dua-duanya tuh. Terus di sebelah sini nih rumah yang pengen gue ceritain nanti. Nah, sebelum itu katanya di gang itu tuh, di sekitaran gang itu tuh pokoknya ada kayak umur 15 atau berapa gitu. Saya remaja lah. Itu tuh dia suka lari-larian. Maksudnya si hantunya itu. Ya, maksudnya dia mewujudkan dirinya itu sebagai kayak semacam anak. Enggak sih, gitu. Cuman gue tuh lupa namanya siapa gitu, ada namanya. Orang yang tahu tuh ada namanya siapa. Cuman gue waktu dengar cerita itu ngeri juga sih, karena kan gue kalau pulang suka lari jadi takut karena kan lari. Nah terus katanya jadi si hantu itu yang kecil itu kalau ada yang lari dia ikut lari, ngikutin dia. Oh, jadi kalau misalkan ada yang lari dia malah senang Ngikutin. malah senang. Nah makanya sebelum